Shalom, selamat pagi, Amang Inang, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 20 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Jehovah si parmahana natau mangagodi pada nasohura nganau dibain sando tubuh na audiai Jehovah si parmahana Jehovah si parmahana. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amang Inang, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mika pasal 5 ayat 4a. Saya akan bacakan untuk kita. Dan dia menjadi damai sejahtera. Dalam bahasa Batak dikatakan Jala Ibana Gabe Hadameon. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, Mika 5 ini merupakan ayat yang sering kali kita dengarkan atau menjadi salah satu ayat wajib ketika kita mendengarkan liturgi Natal. Ketika masuk liturgi mengenai kelahiran atau janji keselamatan, kita akan dengarkan ayat ini sebagai nubuatan akan kelahiran Yesus Kristus. Di sana digambarkan pertama sekali adalah keberadaan Bethlehem, atau dia mau mengatakan suatu tempat yang kecil, satu tempat yang tidak dipandang, suatu tempat yang bahkan mungkin dipandang rendah oleh orang-orang, akhirnya menjadi sesuatu yang besar karena darinya berasal Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Di awal sekali dikatakan demikian, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi dikatakan di sana, dia yang dipandang kecil itu, dia dianggap yang paling tidak berguna itu, yang paling tidak dianggap itu begitu. Dari sanalah asalnya bangkit seseorang yang memerintah Israel. Dan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Dia akan menjadi besar dan sudah menjadi sangat besar, sangat luar biasa pada zaman kita sekarang ini. Dan dikatakan, dan dia menjadi damai sejahtera, dan dia menjadi shalom. Dia menjadi pembawa damai sejahtera bagi dunia itu. Dari hal-hal yang kecil, Amang Inang, Tuhan bisa pakai hal menjadi sesuatu yang sangat-sangat besar. Ketika kita juga dianggap orang-orang, dilihat oleh orang-orang, menjadi sesuatu yang tidak berguna, menjadi sesuatu yang kerdil, menjadi sesuatu yang kecil, di mata Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kita dapat dipakai dengan cara yang sangat luar biasa, menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi dampak yang sangat luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Tentu saja kalau tujuannya adalah untuk damai sejahtera. Dan itulah yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, yang diteladankan oleh Yesus Kristus dari kota atau tempat kecil, dia menjadi seseorang yang luar biasa besar, yang berdampak sangat besar, dan tujuannya adalah untuk damai sejahtera. Itulah yang juga menjadi doa kita, dan itu yang akan kita usahakan
Amanginang ketika kita selalu katakan, datanglah kerajaanmu, yaitu kerajaan damai sejahtera. Kita akan tunjukkan juga itu melalui perilaku kita. Kita tunjukkan yang telah diteladankan Yesus Kristus, membawa damai sejahtera bagi semua orang. Dan maka kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus itu akan mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui perkataan, perbuatan, tindakan kita, melalui pergaulan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Sebagaimana Yesus Kristus telah menjadi Shalom, telah menjadi damai sejahtera, maka kita juga akan menjadi damai sejahtera. Maka sapaan kita itu Shalom, tidak hanya sekedar sapaan di mulut saja, tetapi sapaan kita Shalom atau damai sejahtera akan menjadi tindakan nyata kita juga. Setiap kita bertamu, setiap kita kemanapun, kita katakan Shalom atau Shalom Elohim, Shalom Elohim, damai besertamu, maka kita akan tunjukkan itu juga. Tidak akan ada lagi orang-orang Kristen Batak apalagi, ketika dia berkata Shalom, tetapi memunculkan keributan. Tetapi orang-orang Kristen, secara khusus orang-orang HKBP, jemaat HKBP, akan mewujud nyatakan Shalom itu melalui perbuatan mereka, karena Kristus telah terlebih dahulu menjadi Shalom bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih firman-Mu ya Bapa, yang telah kami dengarkan, yaitu nubuatan tentang kelahiran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang dinubuatkan menjadi damai sejahtera. Dan telah kami alami ya Bapa, bahwa anak-Mu telah menjadi damai sejahtera bagi kami, menjadi pendamai kami dengan Engkau, menjadi pendamai kami dengan diri kami sendiri. Untuk itu ajarkan kami juga ya Bapa, untuk menjadi pendamai-pendamai dimanapun Engkau perbolehkan kami berada. Biarlah Shalom yang daripadamu dapat terjadi di sekitar kami, dan itu terjadi melalui kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Berkati segala aktivitas kami, pekerjaan dan perjalanan rencana kami sepanjang hari ini ya Bapa. Biarlah dapat berjalan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amanginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Tuhankulah gembalaku, diberinya hidup yang tentram, dicukupkannya bekalku, ku dijadikan anaknya.